Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke video pembelajaran Statistika Matematika 2. Kali ini adalah pertemuan ke-7 untuk bahasan penaksiran interval. Ya. Jadi di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana melakukan penaksiran sebuah parameter, hanya saja baru penaksiran titik atau poin. Nah, di pertemuan sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana masih sama-sama melakukan penaksiran parameter, hanya saja sekarang bukan titik, tapi berupa interval. Ya, parameter yang ditaksirnya masih sama, yaitu rata-rata atau mu. Hanya saja tadi bahwa di bahasan kali ini kita akan menaksirnya dia berupa interval. Ya, ada range-nya gitu ya. Nah, ada dua kondisi yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Pada saat berbicara distribusinya normal, sigma kuadratnya diketahui. Dan kondisi yang kedua adalah pada saat dia distribusinya normal dan sigma kuadratnya tidak diketahui. Oke, kita akan masuk ke bahasan yang pertama dulu. Oke, pada saat kita berbicara bagaimana melakukan penaksiran rata-rata yang sifatnya adalah penaksiran interval, ya. Untuk distribusi normal dan sigma kuadratnya atau variansinya diketahui. Di sini misalkan saya punya variabel acak atau sampel acak dari distribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variansinya adalah sigma kuadrat, maka kita sudah ketahui ketika saya punya distribusi normal, mu dan variasinya sigma kuadrat, untuk menaksir mu di sini dengan metode kemungkinan maksimum kita dapatkan adalah ternyata penaksirnya rata-rata atau mu topinya sama dengan x garis. Ya, ini sudah kita buktikan di pertemuan minggu lalu ya, atau beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi kalian bisa cek bagaimana melakukan atau gimana sih caranya dapetin X garis berdasarkan metode kemungkinan maksimum. Nah, tadi ketika sampel acaknya berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variasinya adalah sigma kuadrat, kita udah tahu juga, oh ternyata kalau X-nya normal, maka rata-ratanya pun akan berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variasinya adalah sigma kuadrat per n. Ini sudah kita buktikan di materi Statmat 1. Ya, sehingga untuk membuat atau ketika kita punya X garisnya distribusi normal juga dengan rata mu dan variasinya sigma kuadrat per n, kita akan punya sebuah perubahan acak baru ya. Sebutlah ini adalah Z, di mana Z adalah, ini sudah dibahas juga, Z adalah perubahan acak dikurangi ekspektasi dari perubahan acaknya per akar dari varias dari perubahan acaknya. Z ini akan berdistribusi normal baku dengan rata-rata 0, variasinya 1. Ya, kalau misalkan variabel acaknya adalah X garis, berarti tinggal kita ganti dengan X garis perubahan acak di sini. Lalu ekspektasinya berarti rata-rata dari X garis yaitu adalah mu. Lalu akar dari varians, berarti akar dari variansnya adalah sigma per akar n. Nah, kalau sederhanakan, bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi X garis min mu kali akar n per sigma, dia akan mengikuti distribusi normal baku. Apa karakteristik normal baku? Berarti rata-ratanya 0, variasinya 1. Nah, ketika kita berbicara penaksiran interval, maka namanya juga interval. Berarti ada range-nya. Ya, ada batas atas, ada batas bawahnya. Berbeda dengan penaksiran titik, ya poinnya cuma ada satu doang. Ya, kalau interval berarti ada 2 poin. Ada yang menjadi batas bawah, ada yang menjadi batas atas. Nanti kita akan, karena tadi dia konvergen ke distribusi normal baku, 0 dan 1, maka intervalnya pun akan mengikuti distribusi normal baku.
Sebutlah nanti kita akan punya sebuah konstanta A, di mana A ini adalah batas bawah sama batas atas. Ya, lalu ini adalah nilai Z-nya. Nanti nilai Z, peluang nilai Z ada di antara minus A sampai A. Karena salah satu karakteristik distribusi normal baku adalah dia simetris, maka di sini batasnya adalah dari minus A sampai A, dia akan sama dengan sebuah peluang alfa. Ya, ini konsep bagaimana kita melakukan penaksiran parameter pada saat dia distribusinya normal dan variasinya diketahui. Nah, nanti nilai A ini didapatnya dari mana? Nilai A didapat dari tabel distribusi normal baku, sedemikian sehingga nilai peluang alfa di sini itu akan sama dengan nilai 2 kali peluang A dikurangi 1. Jadi ini nanti kita lihat dari tabel distribusi normal. Ya. Nah, kalian selesaikan. Kalau ini persamaan ini kalian bisa kali silang, lalu nanti ruas kanan dan ruas kirinya disamakan. Nah, nanti didapat, oh ternyata untuk melakukan penaksiran interval untuk parameter mu, kalau kalian selesaikan, bentuknya akan seperti ini. Oh, ternyata mu itu berada di antara x garis plus minus A dikali sigma per akar N. Ya, peluang ini itu harus sama dengan nilai alfanya. Oke, kita akan lihat contohnya. Misalkan X1, X2, Xn adalah sampel acak yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variasinya 10. Ingat, di poin ini atau di bahasan ini, variasinya diketahui, lalu yang kita ingin taksir adalah mu-nya. Ya, variasinya adalah 10. Nah, tadi sudah kita tahu bahwa ketika dia distribusi normal, maka rata-ratanya pun akan mengikuti distribusi normal dengan variasinya adalah mu sama seperti dengan rata-ratanya adalah mu seperti rata-rata di awal, dan variasinya adalah sigma kuadrat per N. N-nya adalah 40. Berarti X bar distribusi normal, rata-ratanya mu, variasinya 10 per 40. Nah, di sini sekarang kita udah punya, sehingga 80% interval confidence untuk mu adalah, ini adalah peluang confidence levelnya. Ya, kalian udah tahu juga, ada yang kita bilang selang kepercayaan atau confidence level, ada yang kita bilang sebagai tingkat kesalahan atau alpha. Ya, yang di sini yang menjadi peluangnya adalah interval confidence-nya atau tingkat kepercayaannya 80%. Tadi sudah kita ketahui, tinggal kita pakai rumus yang ini ya, persamaan kedua. Berarti peluang X garisnya adalah nilai yang sudah diketahui, berarti 7,164 dikurangi A-nya nanti kita lihat dari tabel, lalu akar dari varians, ya, ini berarti akar dari 10 per akar N. Sigma per akar N. Ya, jadi ini mengikuti rumus yang tadi sama dengan 0,8. Nah, 0,8 ini letaknya ada di mana sih, atau nilai yang mana sih? Nanti kita bisa lihat tabel distribusi normal baku. Saya sudah simpan juga di tabel distribusi normal bakunya di e-kuliah kalian, jadi silakan di-download. Nah, kita perhatikan, ketika kita punya tabel distribusi normal baku di sini, dia bentuknya adalah kumulatif ya. Seperti ini. Kita lihat daerah yang diarsir. Ya, ada daerah yang diarsir. Kalau kita berbicara interval, berarti tadi ada 2 poin ya. Ada batas atas, ini adalah batas atas, ada batas bawah. Nah, sekarang kita perhatikan, 0,8 itu yang mana sih? 0,8. 0,8 adalah levelnya, confidence levelnya. Yang kita arsir adalah yang di sini. Yang di dalam batas intervalnya.
ini adalah confidence levelnya, atau tadi A ya. Atau kalau di soal adalah 0,8. Kalau yang saya arsir merah itu adalah 0,8, ya, berarti yang saya akan arsir hitam, ini, nilainya berapa? Berarti sisanya tinggal kita bagi 2. Karena peluang atau nilai di bawah kurva untuk distribusi normal baku ini adalah 1, berarti karena dia punya sifat simetris, berarti yang saya arsir hitam ini adalah sisanya saya bagi 2, ya. 0,1 ini 0,1. Nah, tinggal kita perhatikan di tabel ini, ya, bawaan dari tabel distribusi normal, yang diarsirnya yang mana? Oh, yang kumulatifnya. Oh, kalau ini yang poin di sini nih, yang daerah hitamnya. Oke, berarti daerah hitamnya adalah 0,1. Kita cari berapa sih nilai Z tabel yang nilai peluangnya adalah 0,1. Kita cari, nilai peluangnya 0,1. Oh, itu adanya di sekitar ini sepertinya ya, lebih dekat ke sini. 0,1. Oh, berarti nilai Z-nya adalah min 1,8. Minus ya, karena dia ada di sebelah kiri. Tapi plus sama minus itu hanya menyatakan arahnya saja. Nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya adalah 1,28. Kalau kita balik lagi ke sini, oh berarti nilai Z itu sama dengan nilai A ya, nilai A tadi di sini. Berarti A-nya adalah 1,28. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, lalu kita hitung, dan kita dapatkan, oh ternyata untuk atau confidence interval untuk 80% ketika kita mau menaksir rata-rata, batas bawahnya atau mu-nya berada di sekitar, mu-nya adalah 0,6253 sampai dengan 7,805. Ini yang kita sebut sebagai batas bawah, ini yang kita sebut sebagai batas atas. Maka sekarang nilai mu-nya berada di range-nya, ada di intervalnya. Makanya kita sebut penaksiran interval. Ya. Untuk soal 1 silakan kalian pelajari, baca saja. Caranya kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan barusan. Ya, jadi kalau kita melakukan penaksiran interval, di sini kita harus punya tabel. Untuk yang variansinya diketahui, maka rujukannya adalah tabel distribusi normal baku. Nah, yang berikutnya adalah, yang poin kedua adalah bagaimana masih sama-sama distribusi normal, tapi variansinya tidak diketahui. Ya, maka sama seperti tadi, ketika saya punya sampel acak yang berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu, variasinya sigma kuadrat, di mana sigma kuadrat tidak diketahui, lalu kita juga sudah tahu bahwa ternyata untuk menaksir mu itu adalah X bar atau rata-ratanya, dan dari beberapa bahasan di Statmat 1 kita tahu bahwa kalau distribusi awalnya adalah distribusi normal, maka rata-ratanya dia akan mengikuti distribusi normal juga. Oke, ini salah ya. Normal juga dengan rata-ratanya mu dan variansinya sigma kuadrat per n. Lalu kita juga tahu bahwa kita sudah punya variasi acak baru ya di Statmat 1, kita udah tahu bahwa ns kuadrat per sigma kuadrat dia akan mengikuti distribusi C kuadrat dengan derajat bebasnya adalah n-1. Nah, ketika X bar dan S kuadrat ini adalah independen, maka kita punya persamaan Z di sini yang tadi ya, Z-nya adalah distribusi normal baku. Nah, kita akan punya variabel acak yang baru di sini, variabel acak T. Di mana T itu adalah pembagian dari distribusi normal baku dibagi akar dari distribusi C kuadrat dengan derajat bebas n-1. Ya, ini udah kita bahas juga di materi Statmat 1. Silakan kalian buka. Ternyata terbukti bahwa ketika kita punya variabel acak yang seperti ini, artinya adalah normal baku dibagi agar akar dari C kuadrat, maka nanti itu akan berbentuk distribusi T student dengan derajat bebasnya adalah n-1.
Sehingga untuk yang poin ini, ketika variansinya tidak diketahui, kita tidak pakai pendekatan distribusi normal baku lagi, tapi kita akan pakai pendekatan distribusi Sjöden. Ya, dengan derajat bebasnya adalah N-1. Itu adalah alasan kenapa misalkan pada saat kita mau uji hipotesis, kalau kalian ingat-ingat lagi di Mestat, ada pengujian hipotesis untuk rata-rata. Kalau variansinya diketahui, kita akan pakai pendekatannya adalah uji Z. Tapi kalau variansinya tidak diketahui, kita akan pakai pendekatan uji T. Nah, ini basicnya. Kenapa pakai Z, kenapa pakai T? Ya, jadi kalau variansinya tidak diketahui, kita akan pakai pendekatan yang ini, normal baku per akar dari C kuadrat. Maka dia akan konvergen mengikuti distribusi T-Sjöden dengan derajat bebasnya N-1. Sama seperti tadi, maka kita akan punya, karena dia berupa interval, maka nanti peluang T-nya berada di antara sebuah konstanta, minus A sampai A, ini sama dengan nilai alfanya yang tadi. Ya, sehingga nanti kita akan lihatnya ke distribusi Sjöden, bukan distribusi normal baku lagi. Ya, ini akan berupa persamaannya nanti. Hasil akhirnya adalah tinggal kalian kayak tadi ya, kali silang, terus samakan ruas kiri dan ruas kanan, sehingga nanti diperoleh mu, peluang mu berada di antara batas atas, batas bawah dan batas atasnya. Hasil akhirnya adalah ini. Mu berada di antara sekitar X garis plus minus A, di mana A ini adalah sebuah konstanta yang kita cari dari distribusi Sjöden, dikali S per akar N-1. Ya, contohnya di sini, misalkan X adalah sebuah sampel acak distribusi N dengan rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat, lalu kita punya nilai, rata-ratanya adalah X garis di sini adalah 3,22, lalu banyaknya ukuran sampel adalah 10, S-nya diketahui. Ya, sekarang S yang diketahui bukan sigma kuadrat. Tentukan 95% interval confidence untuk mu. Tinggal kalian masukkan saja ke rumus ini, lalu kita lihat nilai A pada distribusi T-Sjöden. Ya, caranya sama seperti tadi. Kalau ini berarti distribusi T-Sjöden. Kita lihat yang diarsirnya berapa. Ya. Oke, tadi ini alfanya adalah 5% ya, confidence levelnya 95%. Cara lihat tabelnya seperti apa? Sama sih. Ya, ini distribusi T-Sjöden. Oke, berarti ketika kita punya seperti ini, T-Sjöden juga ini simetris ya. Tadi kita punya alfanya adalah 95%, berarti yang 95% itu yang mana? Yang tengah-tengahnya. Yang ini kan, ini adalah 95%, berarti ininya adalah 2,5%, ini adalah 2,5%, berarti totalnya harus 100%. Nah, kita tinggal perhatikan, berarti peluang yang diarsir di sini adalah berapa? 0,025, ya, berarti kan yang ini daerahnya. Yang ini aja. 0,025. Sekarang DF-nya adalah tadi, derajat bebasnya adalah N-1. N-nya berapa? N-nya tadi adalah 10, berarti N-1 itu 9. Kita perhatikan nilainya DF-nya 9. DF-nya 9. Oke, DF-nya 9, alfanya tadi 0,025. Berarti nilai T tabelnya adalah 2,262. Nih ya. Seperti itu. Tinggal masukkan ke rumus yang tadi, didapatlah, ternyata nilai mu atau confidence levelnya mu berada di antara 3,65 sampai 5,75. Ya. Silakan dipelajari, dibaca semua contoh soalnya, karena ketika kita bahas ini,
soalnya bisa variatif ya, bisa nanyain confidence level, bisa nanyain konstantanya tadi berapa, bisa nanyain ukuran sampelnya berapa, dan seterusnya. Jadi, silakan kalian pelajari nanti bagaimana menyelesaikan tipikal soal yang seperti itu. Poinnya adalah dari bentuk persamaan ini, ya, persamaan intervalnya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran hari ini. Jadi ini adalah materi terakhir kita sebelum UTS, dan berarti materi UTS itu dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 atau materi bahasan tentang penaksiran interval khusus untuk yang distribusi normal, variasi diketahui dan tidak diketahui. Saya tutup video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.